kita prof, sekarang profesor, prof Cici. Sekarang temen ngajar di Unpad sama Unisba, prof Cici. Karena waktu itu juga sama-sama diklatkin di Jakarta sama beliau. Berkat rekam medis, maka Porbiki bisa eksis. Kalau dulu ya masih ada kendala, khususnya karena di rekam medis semuanya serba manual dulu. Tulis itu, apalagi membuat indeks, waduh kasarnya itu nyian indeks selebar gitu ya. Ya, indeks penyakit, indeks operasi, indeks nama. Waduh, dulu ini yang motret, indeks nama nyusun gitu ya, gini dulu. Mencari kalau yang tidak bawa KIB, ya cari di indeks nama dulu itu. Ya indeks nama masih manual, ya pakai kartu di kotak-kotak itu, kotak A, kotak B, C, D. Ya gitu. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah digital. Dulu itu yang paling rudet adalah ICD. Ya, ICD 9 kalau dulu itu. ICD 9. Bapak itu, zaman Bapak itu ICD 9 dulu belajar. Kemudian berubah jadi ICD 10. Kalau indeks operasi dulu ICOPIM atau ICPM kalau dulu itu. Dan berubah sekarang menjadi ICD 9 ya, saya untuk operasi itu. Sebelumnya apalagi yang manual itu, waduh selebar operasi apa gitu, baru selebar operasi apa, operasi itu ya dikerjakan secara manual. Sekarang alhamdulillah lah semua, dan ternyata berkembang terus ya, termasuk organisasi Porbiki ini. Kalau dibilang jasa, ya jasa semua, tidak per orang. Yang di pusat itu dulu yang paling spektakuler mengusulkan tenaga rekam medis menjadi tenaga kesehatan yang masuk di PP 32 waktu itu, di mana rekam medis ada tenaga kesehatan dulu itu spektakuler Bapak. Rekam medis masuk di undang-undang, waduh suatu itu ya, terutama yang dari DPP itu, yang tentunya dari DPP itu merupakan usulan dari DPD waktu itu, sehingga disusun dari undang-undang 32 tentang tenaga kesehatan. Kemudian dari sana baru menjadi tenaga fungsional itu dari sana. Jadi ingin sama dengan keperawatan gitu ya, dokter, jadi ada angka kreditnya gitu ya, sehingga untuk kenaikan pangkat bisa lebih cepat daripada yang reguler. Yang reguler dulu 4 tahun sekali baru naik pangkat. Naik pangkat itu juga kalau DP3 minimal baik semua. Kalau DP3-nya ya hanya cukup aja, ya nggak naik pangkat. Tapi dengan fungsional lebih kepada kinerja, karena kita harus mencatat dan melakukan asuhan perekaman medis itu selalu tercatat. Kita ngerjakan apa, di mana dan kapan, tercatat. Baru dibuat laporan dan dibuat angka kreditnya oleh kepegawaian. Yang reguler 4 tahun sekali. Nah,
angka kredit atau yang rajin itu akan lebih cepat, bisa 3 tahun naik pangkat. Kalau zaman dulu PGPS, pintar goblok sama saja. Begitu. Sama saja 4 tahun sekali gitu ya. Pegawai negeri itu. Sekarang dengan itu bisa yang lebih rajin itu naik lebih cepat. Kalau ini pengalaman saja ya. Bapak dulu diangkat pegawai negeri 2A. 2A itu selevel SLA. Tapi berkat ya bukan prestasi lah ya, sesuatu kebijakan yang lebih ini, Bapak bisa pensiun golongan 4C. Ya, diangkat kopral, pensiun jenderal. Nah, begitulah ini contoh ininya, analognya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dulu enggak mencita-citakan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah. Semua itu berangkat dari apa ya? Setiap pekerjaan itu kita kerjakan dengan keikhlasan, dengan kegembiraan, dengan tanggung jawab bahwa itu sudah merupakan konsekuensi dari tugas kita. Kenapa atuh ingin jadi perekam medis? Nah, karena sudah menjadi perekam medis, ya kita harus betul-betul sungguh-sungguh. Walaupun Bapak mulai dari KUR apa dulu nggak kalah kaurusan, kayak itu kan dia. Iya. Tunjangan juga hanya berapa lah dulu. Tapi makin sini alhamdulillah menjadi naik jadi kasih, naik jadi kabin, kuliah lagi sampai di Cicendo terakhir Bapak menjadi apa ya? Dulu itu Kabagset, kepala bagian sekretariat. Yang tentunya di bawahnya adalah rekam medis. Dari rekam medis itu Bapak bisa seperti itu. Dan waktu itu kebetulan Bapak ditawari menjadi ya namanya apa ya, sekretaris di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Alhamdulillah. Itu dilihat dari apa? Dari prestasi Bapak. Ya, padahal Bapak merasa tidak berprestasi. Semua yang dikerjakan merupakan tanggung jawab, kewajiban, dan keikhlasan. Karena kita sudah dapat gaji dari pemerintah. Ya kenapa kita tidak kerjakan dengan baik gitu. Ya soal rezeki dari mana saja, alhamdulillah. Dan rezeki yang paling Bapak sangat Bapak luar biasa, yaitu silaturahmi dengan saudara-saudara semua, dengan sahabat-sahabat Bapak yang Bapak itu rezeki yang paling tidak bisa diukur dengan materi lah hal yang itu. Kalau materi relatif. Karena Bapak selain kebetulan ya Bapak menjadi PNS, kalau sekarang namanya ASN, Bapak juga sambil kerja di luar menjadi konsultan rumah sakit. Bapak sering keliling Indonesia menjadi dengan teman-teman satu tim membuat master plan rumah sakit.
Dan terakhir di Pekanbaru waktu pulang bapak ya pingsan lah, terus kelelahan sampai ya betul kelelahan. Untung masih lagi di Bandung, tidak lagi di pesawat atau lagi di Pekanbaru waktu itu. Itu kejadian. Nah, yang ingin dipetik dari masalah itu ya semua hikmah semua itu. Alhamdulillah. Berarti ya sebut saja lah Allah itu masih sayang sama Bapak. Bapak diingatkan dengan adanya Bapak kena stroke waktu itu, berarti peringatan bahwa apa ya, sudahlah gitu ya, sudah, karena usia dan fisik itu ada batasnya. Hikmah dari semua itu alhamdulillah ya, dengan keluarga dekat gitu ya, ya dengan saudara-saudara juga alhamdulillah, dengan kawan-kawan juga dekat. Kalau dulu Bapak selalu sibuk, mana-mana selalu sibuk aja. Ya alhamdulillah semua. Nah itu barangkali sedikit pengalaman. Bukan berarti ini menjadikan suatu apa ya, rasa ria, bukan. Allah semua yang membalasnya itu. Karena tidak semua orang bisa berkesempatan seperti Bapak. Salah satu contohnya Bapak bisa sebetulnya naik haji tanpa mengeluarkan ongkos sedikit pun. Malahan Bapak dapat ongkos, dapat uang saku juga namanya ya. Iya, naik haji itu. Dan waktu itu juga melalui DPD Jawa Barat juga mengusulkan waktu itu bahwa tenaga medis bisa membantu ya dokter dan perawat untuk mencatatkan semua apa ya yang namanya itu kegiatan pelayanan di Mekah, di Manis dan di perjalanan semua, sehingga alhamdulillah tenaga medis bisa diikutkan menjadi TKHI. Salah satu contoh kecil saja di Cicendo, Iqbal itu salah satu kecil. Itu adalah perjuangan kami dulu itu di DPD itu dulu. Karena sebelum Iqbal tidak ada. Ya dulu, ya kami usulkan. Karena waktu itu di Cicendo mereka medis itu harus ikut referral ke daerah itu. Kalau sebelumnya hanya perawat sama dokter saja yang referral sistem ke daerah, ke puskesmas. Setelah waktu ya Bapak ya kebetulan kepala reka medis waktu itu yang berhak mencatatkan semua pelayanan menurut undang-undang, tentunya juga yang didukung oleh Permenkes waktu itu 749A ya, sebelum 269. 749A adalah mereka medis, tidak dokter, tidak perawat. Nah waktu itu pertama kali di Cicendo juga mereka medis ikut referral sistem ke daerah. Jadi satu tim pelayanan itu ada dokter, ada perawat, ada drivernya dulu, kemudian ada mereka medis ke daerah. Itu ya termasuk tadi bisa naik haji jadi TKHI. Alhamdulillah
sebenarnya TKHI ya dulu usulan dari DPD Jawa Barat gitu. Tapi alhamdulillah ya bisa diakui nasional semua. Dan dari Jawa Barat sudah beberapa kali ya bisa ikut. Bukan berarti Bapak ini kan jasa lah, hanya begitu peran Pormiki itu besar untuk itu semua, untuk undang-undang tenaga kesehatan, untuk tenaga fungsional, sehingga sama dengan perawat, dokter, guru juga dosen, sama tenaga fungsional. Alhamdulillah perjuangan itu. Walaupun terus terang saja zaman dulu itu anggota Pormiki itu susah, dari mana gitu itunya iurannya. Ya apa boleh buat, ketua DPD ngeluarin dulu. Ya kebetulan di rumah sakit sudah ada mulai jasa medis gitu ya. Ya itu aja lah dipakai sedikit-sedikit lah sama-sama biaya. Nah seperti itu dulu sebelumnya. Ya begitulah ya yang bisa saya sampaikan. Itu mah bukan hanya sedikit betapa Pormiki itu punya peran penting ya untuk mendongkrak anggotanya. Hanya satu saja yang belum Bapak bisa ini. Dulu udah dikemukakan ke Pak Aris, ingin Pormiki Jawa Barat lah khususnya ya, yang didukung tentunya oleh Pormiki di kota dan kabupaten. Ingin punya ya tentunya cikal bakalnya membentuk yayasan dulu, yayasan Pormiki. Seperti di PPNI dulu Bapak. PPNI itu ada yayasan PPNI, Yakni namanya. Itu mulai terbentuk waktu zaman DPD PPNI Jawa Baratnya oleh Pak Lili Wahyu Muslihat. Sampai sekarang Bapak teman sama beliau. Yang punya Akbid di Pasteur itu Akbid di Pasteur dekat Akbar PPNI. Nah itulah yang di Pasteur, Pak Lili punya yayasan. Nah ingin Bapak itu ya mudah-mudahan aja lah suatu saat dari mana saja jalan ingin punya sekolah minimal setingkat D3, D4 atau kita sebut politeknik. Rasanya kita orang rekam medis gitu ya, seperti juga di perawatan gitu. Kenapa sekolah-sekolah perawat kok lebih maju yang lain? Misalnya di Stikes Ahmad Yani, Stikes Raja Wali misalnya ya. Yang lain. Bapak ingin ya Pormiki ini ya nanti siapa saja yang mudah-mudahan dirintis oleh kepengurusan Pak Aris. Ya. Resep tahun ayeuna ge teu nanaon dangke jadi pembina. Nah, tuluikeun we nya. Satujunya. Lanjutkan. Nah, lanjutkan tuh. Dukungan banyak dukungan. Ya. Pak, Jawa Barat atau pusat nih Pak, lanjutkan. Ya. Pak Aris lanjutkan Jawa Barat atau pusat nih? Enggak, Jawa Barat dulu Bapak mah. Jawa Barat dulu. Pusat mah nomor 2. Wah, ini mau jadi kampanye ya? Pertimbangan nih, Meh. Iya. Siap. Jadi ingin punya itu Bapak itu.
Sali udah kelamaan. Ya. Pak harus udah ada yang pensiun, Pak. Sali ikut Bapak berapa tahun? Tapi masih muda, Pak. Nah, gitulah. Yang penting kan semangatnya. Yang penting semangatnya. Jadi pengurus itu, khususnya ketua itu betul-betul ya dengan tekad ingin ya selalu memajukan organisasi itu, seperti itu. Ya, Pak Aris, begitu ya. Bu Cici ya, begitu ya. Siap. Oke. Oke lah. Oke lah. Aduh, oke. Tolong dikampanyekan ya, kampanyekan. Laksanakan. Cici jadi jurkamnya. Cici, bukan. Iya. Bapak. Sulis. Sulis. Cici Mas Wanda di mana? Iya. Ya, Saruanya. ya. Sarua. Sarwa, percis, percis. Sarwa aja kan itu. Bubun, Bapak sana Cici. Aduh. Sulis. Nggak akan ada yang kenal, Bun, sama Bu Cici yang mana? Iya. Iya. Bu Cici teh duplikatnya Bu Sulis, saudara kembar. Ya. Dan cerewet lagi. Nyeples apanya? Percis lah, nyeples. Beneran itu Pak, sedikit apa tahunnya itu udah di luar. Tahu siapa saya? Tak gitu Bapak teh. Hiji nu cenah itu teh. Pusat dulu yang paling menonjol Formiki itu adalah Jogja dulu. Zaman Pasis ya. Pasis Suryanto. Apa gini? Iya. CS Pak Aris. Iya. Si Suryanto. Nah, begitu. Ya soal kapan-kapan jadinya, soal siapa nanti yang itu. Ya kalaupun Bapak udah ini ya, Bapak hanya titip saja bahwa Bapak punya cita-cita ingin seperti itu. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Iya. Dan yang penting untuk mendirikan itu yang pertama ya harus punya payung hukumnya, yaitu yayasan sebagai ownernya, selaku owner. Yayasan atau PT seperti rumah sakit itu harus jelas ownernya. Kalau swasta itu yayasan atau PT misalnya. Tapi oleh PT kelihatan sekali kalau bikin PT itu adalah profitnya terlalu kelihatan. Jadi dibungkus dengan yayasan gitu. Nah, seperti itu. Bapak ingin punya sekolah. Bapak ingin itu punya politeknik. Walaupun Center of Excellence-nya itu ada unggulannya rekam medis di semua. Punten. Fiksi maju karena ada rekam medisnya. Karena Bapak pernah menjadi kajur dulu, ya. Di akreditasi pertama kemarin Sali di interview sama asesor, Pak. Sali membuat sejarah, ketua prodi pertama Bapak, lanjut Pak Atasa Anu ngabimbing, bab ini pembimbing skripsi tuh. Iya Pak, jadi alhamdulillah menghantarkan A tapi regenerasi Pak. Sali juga pamit tidak menjadi ketua prodi lagi.